Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتلم قمض ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلام شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وشيخنا مربي أرواحنا حجي الدين بك البخير وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم
وصالحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جانبه لكل خير دافعه لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Masih hadis yang ke 100 halaman 33. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih membicarakan tentang hadis berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza jalastum majlisan ayya majlisin kana." Apabila kalian duduk di tempat manapun, di masjid, di musholla, majlis-majlis ilmu, pas kita duduk, faqulu, maka ucapkanlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Simpel, kalimatnya sangat pendek. Jadi kalau kita duduk di masjid, di musholla atau majlis ilmu, maka kita ucapkan kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hafal ya, gampang itu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan lupa tuh, duduk dimanapun kita, di masjid, di musholla, di majlis ilmu, tempat-tempat lain, pas kita duduk ucapkan kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, fa inna man fa'ala dzalika, orang yang membaca kalimat tadi, pas dia duduk dia baca kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diamalkan ini. Nanti kita duduk dimanapun, di masjid, di musholla, majlis ilmu, ucapkan kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna man fa'ala dzalika," orang yang membaca kalimat tadi, "Waqalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yartabukum." Allah kirim malaikat yang mencegah orang lain tidak bisa menggibah. Ghibah itu menggunjing. Kan orang kan suka iseng mulutnya kan. Ada aja yang dikata. Entar bajunya dibilang, entar mobilnya dibilang, entar motornya dikatain, kan begitu. Yang dibilang ghibah itu apa? Seseorang menyebutkan sesuatu kekurangan engkau, manakala engkau mendengarnya maka engkau akan tidak terima, akan tidak suka. Disebut dengan apa itu? Ghibah. Ada orang iseng pakai bajunya atasnya hijau, bawahnya biru, kan nggak matching tuh. Dia ngomong, itu orang sih bajunya nggak ada pas-pasnya, nggak matching. Masa atasnya hijau, bawahnya apa? Biru. Itu sudah apa itu? Sudah ghibah itu. Ghibah luar biasa, sangat berat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau menghibah orang lain, wajib pertama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih penting lagi minta halal, minta ridho kepada orang yang kita ghibah. Kira-kira berani gitu kan? Kira-kira ente berani kan? Ente pernah ghibah orang lain, kemudian ente minta ridho sama dia. Maafin ya, kemarin saya ngomongin baju anda kemarin, bajunya nggak matching. Kira-kira berani nggak gitu? Wah, nggak bisa begitu. Di belakang bicaranya, depannya nggak mau. Juga nggak minta ridho, nggak minta apa? Nggak minta halal. Orang yang seperti ini nanti, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat nanti, sekalipun hajinya beribu-ribu kali, sekalipun umrahnya beribu-ribu kali, sekalipun sedekahnya banyak dikeluarkan, sekalipun zakatnya banyak dikeluarkan, sekalipun sholat qiyamul lailnya, sholat sunnahnya banyak dia kerjakan, sekalipun puasa sunnahnya banyak dia kerjakan, tapi nanti pada hari kiamat, yang pertama adalah pahala-pahala kebaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada orang yang dighibah di alam dunia. Kalau pahala dia sudah habis, maka nanti dosa orang yang dighibah dilimpahkan kepada siapa? Orang yang menghibah. Berat gak tuh? Berat, sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kayaknya mau dikira gampang kayaknya ya. Sambil bilang maaf, ini bukan ngomongin, padahal ngomongin tuh, bilangnya pakai apa? Pakai maaf, emang ngomongin, maaf, ini sih nggak ngomongin dia, emang begitu orangnya, hati-hati ente sama dia, ghibah nggak tuh? Ghibah, sampai meninggal dunia, orang yang menggibah dan yang digibah tadi di hadapan Allah, pahala sebanyak apapun dari orang yang menggibah nanti akan dilimpahkan kepada siapa tadi? Orang yang digibah. Kalau sudah habis pahala dia, maka akan Allah limpahkan dosa dari orang yang digibah kepada siapa? Orang yang menggibah. Kita mendingan diam aja udah. Orang mau gimana kayak? Udah diam aja. Orang dapat nikmat, alhamdulillah dapat nikmat dari Allah. Enggak usah apa? Enggak usah bicarain dia karena sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan gibah ini. Nah, ada kiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau duduk di sebuah majlis, di masjid, di musholla, majlis ilmu atau tempat-tempat yang lainnya, jangan lupa tadi kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi menjamin nanti engkau meninggalkan tempat tersebut, Allah mengirim satu malaikat yang mencegah orang lain tidak akan menggibah engkau. Oke, amalin tuh antum. Duduk di mana kan? Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang kedua, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza kuntum ay minal majlisi ayya majlisin kana." Apabila kalian bangun dari tempat manapun, kan tadi duduk tuh. Nah sekarang bangun. Kita pengen meninggalkan sebuah tempat.
di masjid, di musola, majlis ilmu atau rumah teman kita. Nah, pas kita berdiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu, ucapkanlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama ya. Jadi duduk tadi baca kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pas bangun nanti sama baca kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau membaca kalimat tadi pada waktu engkau bangun, fa innan nasa idza ktabukum yamna'uhumul malaku an dzalika. Orang kalau seandainya ingin menggibah engkau, malaikat mencegahnya, tidak akan bisa mulutnya menggibah engkau. Jadi kita menyelamatkan orang itu dengan kalimat tadi yang kita ucapkan. Kita apa? Menyelamatkan orang lain, tidak berbuat apa? Tidak berbuat ghibah. Makanya antum jangan lupa duduk di sebuah majlis dimanapun berada, tadi ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pas bangun juga ucapkan kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amalin tuh, amalin dimanapun antum berada, amalkan itu. Duduk baca kalimat tadi, pas bangun juga baca kalimat tadi. Manfaatnya bagaimana? Tadi yang paling besar antum menyelamatkan orang lain tidak sampai apa? Menghibah kita, itu yang paling besar itu. Kan menjadi risiko dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sampai lidahnya menggibah orang tersebut. Jadi jangan lupa diamalkan ya. Jadi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis yang ketiga, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man aktsara minas salati alayya fi hayatihi. Orang yang memperbanyak mengucapkan selawat kepada aku di masa hidupnya. Ada seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad SAW, lisannya nggak putus, lisannya tidak apa? Tidak putus. Kalau bisa antum selawat, lisan berucap, hati juga apa? Berucap. Jadi waktu kita mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lisan kita berucap, hati juga apa? Berucap. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memperbanyak kalimat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, ini untungnya nih. Amarallahu jami'al makhluqati an yastaghfiru lahu fi mamatihi. Allah merintahkan semua makhluk Allah. Kan semua makhluk Allah banyak gak? Banyak. Ada malaikat, ada bangsa jin yang muslim, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Allah perintahkan semuanya. Untuk apa? Mohon ampun kepada orang yang setiap hari lisannya basah mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kapan? Fi mamatihi. Pas dia sudah meninggal dunia. Ya Allah, untung antum meninggal dunia, antum di masa hidupnya sering apa? Ucapin selawat kepada Rasulullah SAW. Ini lisan sama hati terus berucap. Lagi kosong, baca istighfar, baca tasbih, juga diperbanyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Antum meninggal dunia, yang jamin siapa ini? Rasulullah SAW. Maka Allah perintahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun kepada orang tersebut di masa kematiannya. Pas dia meninggal dunia, semua malaikat mendoakan, semua makhluk Allah mendoakan, Allahumma ighfir lahu. Untung enggak tuh? Oh, untung kita, alhamdulillah, masya Allah, kita Allah ciptakan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita jangan putus asa. Oh, saya pendosa, saya tukang berzina, saya tukang mabok dulunya, saya tukang main judi. Jangan putus asa untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya Allah sangat luas, ampunannya Allah sangat luas dari dosa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tadi kita ucapkan kalimat selawat, banyakin udah, mumpung masih Allah berikan apa? Sehat afiat, masih panjang umur, Allah berikan lisan kita biar sering, hati kita biar sering mengucapkan minimal kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, yang keempat, qala ba'dus sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata sebagian sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidatan hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Allah memberikan 10 rahmatnya kepada seorang hamba yang sekali mengucapkan selawat kepada engkau. Kita ucapin sekali selawat, misalnya besok kita acara maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli jangan dipanjangin ya, Rabb salli jangan diapakan, jangan dipanjangin. Sama dengan baca selawat Allahumma salli, jangan dipanjangin. Kenapa demikian? Kalau dipanjangin berarti ada apa itu? Ada ya-nya. Kalau dipanjangin berarti ada apa? Ya-nya. Ini ya menisbahkan Allah kepada perempuan. Salli ini adalah dhamir kata ganti untuk perempuan. Anti salli, kalau anda salli. Makanya kita waktu mengucapkan selawat jangan keasikan dengan nazam, jangan keasikan dengan cengkok. Allahumma salli ala sayyidina. Salli dia baik, panjangin. Orang yang demikian sudah mengetahui bahwa salli tidak panjang, sengaja aja dipanjangkan, kufur itu orang, keluar dari agama Islam. Makanya nggak boleh diapain, nggak boleh dipanjangin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kan orang kebanyakan si munsyid nih keasikan dengan apa? Dengan cengkok, dengan nazam. Ya Rabbi salli ala, nggak boleh, harus dipendekin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi perbedaan demikian. Orang yang mengerti, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang yang mengerti dan orang tidak mengerti? Tidak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang yang mengerti dengan orang tidak mengerti? Tidak sama. Baca selawat tadi, Allahumma salli ala, Allahumma salli, Allah. Dibaca begitu panjang, padahal dia tahu itu anta salli, tidak boleh diapakan, tidak boleh dipanjangkan. Makanya antum yang ngerti, semaksimal mungkin lisan antum jangan salah waktu mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimatnya. Jadi kata sahabat ini, Allah memberikan 10 rahmatnya kepada seorang hamba yang sekali mengucapkan selawat kepada engkau. Pas kita bilang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah langsung ngasih 10 rahmat kepada itu hamba. Subhanallah. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, kata beliau, kalau seandainya Allah melimpahkan hanya 1 rahmat Allah kepada seorang hamba Allah, selama hamba ini hidup di alam dunia, pasti ini hamba akan menjadi sangat mulia di hadapan Allah. Kalau seandainya Allah hanya melimpahkan tadi berapa? 1 rahmat Allah kepada hamba Allah, sepanjang ini hamba hidup di alam dunia, maka ini hamba akan sangat apa? Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan 10 rahmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang sekali mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sahabat ini bertanya, apakah 10 rahmat Allah ini liman kana hadiral qalbi, bagi orang yang hatinya hadir waktu mengucapin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, lisannya, hatinya pun ikut mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, la, tidak. Orang yang Allah berikan 10 rahmat Allah sebab dia sekali berselawat pada Rasulullah,
bukan orang yang hatinya hadir, bal huwa likulli musallin alayya ghafilin, tetapi Allah berikan kepada orang yang berselawat kepada aku hatinya lalai. Lagi selawat hatinya nggak ikut, cuma lisannya doang, diucapin lisannya doang, keasikan lisannya mengucapkan selawat, tapi hatinya apa? Tidak mengucapkan selawat. Demikian kata Rasulullah SAW. Pertama tadi, Allah berikan baginya 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yu'tihillahu amthalal jibali. Allah berikan pahala sebesar gunung-gunung yang ada di alam dunia ini. Ya Allah, sebesar gunung-gunung di alam dunia semuanya Allah berikan bagi seorang hamba Allah yang sekali mengucapkan selawat, hatinya apa tadi? Hatinya lalai, tidak mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Semua malaikat mendoakan dan mengampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini bagi orang yang mengucapkan selawat sekali tapi hatinya apa tadi? Lalai, tidak mengucapkan kepada selawat kepada Rasulullah SAW. Nah sekarang bagaimana? Orang yang hatinya berselawat, lisannya berselawat. Kata Rasulullah SAW, wa amma idza kana hadiral qalbi waqta as-salati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala. Orang yang pada waktu mengucapkan selawat, lisannya berselawat, hatinya berselawat kepada aku, maka yang tahu pahala besar kecilnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum untung, antum udah ngerti, udah tahu, lisan berucap selawat, hati juga ada selawat. Apalagi bisa kemarin tuh Al-Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah, kata beliau minimal itu sehari 300 kali minimal, dengan selawat yang paling ringkas, yang paling simple tadi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak kalimat selawat tersebut untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.